Halo, assalamualaikum, salam satu hobi. Jumpa lagi dengan channel saya, channel yang membahas tentang seputaran ayam Bangkok, perawatan juga pengobatan ya teman-teman. Jadi teman-teman saya anjurkan agar selalu mengikuti channel saya dengan menekan tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan loncengnya, like, dan teman-teman bagikan ya, karena berbagi ilmu itu sangat bagus sekali ya teman-teman. Gak mungkin kan ilmu akan kita bawa mati, itu tidak mungkin. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau menjawab pertanyaan teman saya. Jadi teman saya itu inbox melalui WA ya. Jadi teman saya ini ada keluhan mengenai ayamnya yang ngorok ya teman-teman. Jadi nafasnya itu sangat jelek sekali. Jadi ayamnya itu kelihatannya tidak ngorok katanya itu kan, akan tetapi begitu dipegang terlihat ngos-ngosan dan agak pucat ya teman-teman. Jadi agak lemas seperti itu. Nah, jadi untuk pembahasan ayam ngorok ini sebenarnya kalau saya sendiri lebih menggunakan obat herbal Batsaria ya teman-teman. Jadi obat herbal Batsaria itu bisa membunuh bakteri dari dalam, jadi bisa mengobati sakit goham, kemudian ngorok, atau kalau tidur itu nafasnya bengek, istilahnya orang Jawa, nah seperti itu. Kemudian dengan menggunakan obat Batsaria ini bisa sembuh ya teman-teman, karena obat herbal Batsaria ini terdapat kandungan madu, kemudian dan banyak sekali rempah-rempah ya teman-teman. Jadi sangat bagus sekali untuk mengobati semisal penyakit ngorok. Untuk pembahasan masalah nafas, sebenarnya kita bisa mengkaji dahulu kenapa nafas ayam kita itu sangat jelek ya teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang membuat nafas ayam itu terlihat jelek ya teman-teman. Yang pertama itu karena faktor keturunan ya teman-teman. Jadi kalau kita beternak, faktor keturunan itu sangat penting sekali ya teman-teman. Jadi dari induk harus bagus, kemudian paceknya juga nafasnya harus bagus, kemudian stamina serta mentalnya juga harus bagus. Karena kalau dalam beternak tentu kita mengharapkan hasil yang maksimal ya teman-teman. Jadi pacek dan indukan itu nafasnya harus bagus ya teman-teman, karena anak-anaknya itu pasti menurun dari induk dan paceknya. Nah, itu alasan pertama kenapa nafas ayam terlihat jelek ya teman-teman. Jadi karena adanya faktor keturunan ya teman-teman. Kemudian yang kedua, nafas ayam bisa terlihat jelek dan ngos-ngosan itu karena salah perawatan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada ayam tipe ini, kemudian perawatannya tidak sesuai karakter dari ayam itu sendiri, maka akan merusak pola serta stamina dan nafas ayam ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, nafas ayam bisa jelek itu disebabkan karena adanya luka dalam ya teman-teman. Jadi kemungkinan ayam itu terdapat luka dalam semisal infeksi atau terkena infeksi cacing pita, sehingga mengakibatkan peredaran dalam tubuh ayam itu tidak lancar. Karena yang nomor satu membuat ayam lebih bagus nafasnya itu, yang pertama harus peredaran darah dari ayam itu sendiri harus normal ya teman-teman. Jadi kalau peredaran darah itu tidak normal, tentu saja
mengakibatkan nafas ayam menjadi jelek dan ngos-ngosan. Kemudian stamina juga berkurang ya teman-teman, jadi ayam terlihat agak lesu. Nah, untuk mengatasi nafas yang ngos-ngosan atau nafasnya yang jelek itu, istilahnya nafasnya yang pendek itu, menggunakan ramuan herbal ya teman-teman. Jadi saya sarankan menggunakan temu kunci ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau tidak tahu temu kunci itu bisa browser ke Google atau tanya-tanya apa sih ciri-ciri temu kunci. Nah, seperti itu. Nanti kalau ada kesempatan saya akan buat caranya ya teman-teman. Jadi saya akan jelaskan manfaat temu kunci itu apa saja. Nah, itu nanti akan saya jelaskan insya Allah kalau ada kesempatan ya teman-teman. Jadi yang pertama, temu kunci sebesar 2 ruas ya teman-teman, 2 ruas atau 3 ruas. Kemudian gula aren, asam jawa. Nah, setelah itu ketiga bahan itu dihaluskan ya teman-teman. Jadi temu kunci itu dihaluskan, diparut atau apalah, yang penting halus. Kemudian juga gula arennya dan asam jawanya. Setelah ketiga bahan itu menjadi satu, kemudian bisa dibentuk bulat kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Jadi sebesar kapsul itu. Nah, kemudian dikeringkan. Nah, itu untuk jangka waktu beberapa hari ya teman-teman. Jadi kita sekali buat itu bisa beberapa hari penggunaannya. Nah, itu sangat bagus sekali ya teman-teman. Kemudian untuk melancarkan peredaran darahnya, kita bisa memandikan ayam setiap pagi ya teman-teman. Jadi setiap pagi itu kita mandikan dahulu. Setelah itu kita kasih ramuan herbal tadi, temu kunci, gula aren, dan asam jawa. Nah, setelah itu kita jemur ya teman-teman. Jadi menjemur ayam itu jangan terlalu lama-lama ya teman-teman, karena jika terlalu lama itu pun mengganggu pernapasan ya teman-teman. Jadi memandikan ayam di waktu pagi itu sangat penting sekali ya teman-teman. Jadi bisa melancarkan peredaran darah, kemudian juga bisa menambah imun ayam ya teman-teman. Jadi ayam itu tidak terlihat lemas ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan pil vitamin C ya teman-teman. Nah, itu pun juga bagus untuk menambah imun dan melancarkan peredaran darah ya teman-teman. Jadi begitulah tadi caranya mengatasi ayam ngorok, sekaligus mengatasi nafas yang ngos-ngosan atau nafas yang pendek ya teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih yang telah menonton video saya. Silakan dukung terus channel saya dengan menekan tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan loncengnya. Dan apabila video atau jawaban ini dianggap bagus oleh teman-teman, silakan di like, kemudian teman-teman bagikan ya. Terima kasih. Salam satu hobi.